Hari ini Kamis, tanggal 22 Juli 2021 ya. Kita lanjut belajar hari ini yaitu belajar IPA, SPS IPA di halaman 5. Ya, Felicia, Kevin, Princesa, Michelin Lois di halaman 5. Good morning, Zevania. Good morning, Geoffrey. Good morning, Jocelyn Cokro. Good morning, Christabel. Good morning, Brian Alden. Good morning, King. Good morning, Chelsea. Oke, baru 16 peserta yang hadir. Kita tunggu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi ditunggu untuk segera bergabung. Michelin, silakan dibuka bukunya, Michelin. Sudah? Michelin. Oke. Zevania, silakan dibuka bukunya di halaman 5, Zevania. Topiknya adalah benda cair, ya. Topiknya adalah benda cair. Oke. Kita mulai ya. Karena sudah pukul 8.57 menit. Oke, 8.57 menit. Baik, kita mulai. Halaman 5 ya, sayang ya. Saya mau panggil Felicia Austin. Felicia Austin, silakan baca Felicia Austin. Yuk, silakan. Benda cair. Perhatikan gambar jus jeruk. Dua benda cair. Dua benda cair. Perhatikan gambar jus jeruk dalam berbagai wadah berikut. Bagaimana bentuk jus jeruk dalam teko? Bagaimana bentuk jus jeruk dalam botol? Bagaimana bentuk jus jeruk dalam gelas? Lanjut, jus jeruk. Lanjut, Felicia. Jus jeruk. Felicia. Oke, baiklah. Mungkin koneksinya ya. Saya lanjutkan. Lukina. Coba, Lukina, lanjutkan. Jus jeruk adalah... Bisa, Lukina? Jus jeruk adalah benda cair. Benda cair mempunyai wujud cair. Benda cair memiliki bentuk tidak tetap. Bentuk benda cair selalu mengikuti
bentuk wadahnya. Benda cair memiliki bentuk tidak tetap. Hal itu karena zat-zat penyusunnya tersusun teratur tetapi renggang. Iya, terima kasih Lucina. Selanjutnya Miss panggil Geoffrey. Coba Geoffrey. Baca ulang Geoffrey. Bantu jus jeruk dalam berbahaya wadah. Lanjut. Geoffrey. Halo Geoffrey. Benda cair wujud cair. Benda cair memiliki bentuk tidak tetap. Bentuk benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Benda cair memiliki bentuk tidak tetap. Hal itu karena zat-zat penyusunnya tersusun teratur tetapi renggang. Iya, terima kasih ya. Sudah, Miss. Sudah, oke. Terima kasih Geoffrey. Baik. Miss jelaskan ulang ya. Saya jelaskan ulang. Topik hari ini adalah benda cair. Benda cair. Benda cair biasanya air minum atau jus jeruk boleh. Nah, kebetulan di gambar yang ada di buku kamu siswa, contohnya jus jeruk aja deh. Nah ya, jus jeruk bisa, air minum bisa, air teh bisa, susu juga boleh ya. Tapi kebetulan di buku adalah digambarkan jus jeruk. Nah, jus jeruk ini adalah contoh dari benda cair. Ya, jus jeruk ini adalah contoh dari benda cair. Nah, jus jeruk dimasukkan ke dalam wadah. Yang pertama wadahnya berbentuk teko, yang kemudian wadahnya berbentuk botol, kemudian wadahnya berbentuk gelas. Nah, volumenya tetap ya. Hanya saja si benda cair ini bentuknya berubah-ubah. Jadi tergantung tempatnya. Kalau tempatnya bentuknya begini, pasti dia akan mengikuti bentuk teko. Nah, ya. Kalau bentuknya seperti botol, pasti si benda cair ini akan membentuk botol. Kemudian kalau dia berbentuk gelas, pasti benda cairnya akan menyerupai bentuk gelas. Jadi tergantung tempatnya, tergantung wadahnya. Oke Hizkia, Kalista, Faidan, Zaidan, Hugo. Nah dengarkan lagi ya. Di buku kamu dijelaskan jus jeruk itu adalah contoh benda cair. Sebentar ya. Ini ada yang kasih pesan ke Miss. Sebagian siswanya ada yang nggak lancar. Oke, saya ulangin ya. Mungkin nggak nampak karena nggak dapat signal. Miss ulangin. Nah, seperti ini. Sudah cukup jelas tampilannya? Jelas ya. Saya lanjut. Benda cair mempunyai wujud. Halo semua siswa. Benda cair mempunyai wujud. Wujudnya cair ya. Benda cair memiliki bentuknya tidak tetap yang Miss bilang tadi. Kadang dia berbentuk teko. Nah, seperti Zivanya. Zivanya dia depannya ada wadah botol minum, berarti airnya menyerupai botol minum begitu ya. Jadi bentuknya tidak tetap. Bentuk benda cair selalu mengikuti bentuk wadah ya. Benda cair memiliki bentuk tidak tetap sehingga zat-zat penyusunnya tersusun teratur tetapi renggang ya. Jaraknya jauh-jauh renggang itu maksudnya ya.
Kemudian di buku kamu seperti ini kan tampilannya. Apa yang terjadi jika jus jeruk di dalam teko dituang ke dalam setiap gelas berikut? Nah, jadi di sini ada 2 gelas ya. Ada 2 gelas. Air jus jeruknya ini dituangkan ke dalam setiap gelas. Nah, bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuknya kalau di dalam teko ini dituang tiap-tiap gelas? Nah, ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata benda cair ini selalu mengikuti bentuk wadahnya. Tergantung kalau gelasnya ukurannya kecil, pasti dia mengikuti bentuk gelas yang kecil. Kalau gelasnya besar, pasti akan mengikuti bentuk gelas yang besar. Tergantung wadah. Nah, ya. Oke. Nah, Miss akan menambahkan lagi materinya adalah benda cair. Berhubung di buku kamu sangat singkat, saya akan menambahkan lagi supaya kita nambah wawasan ya. Disimak dulu, didengar ya. Dengarkan, saya akan membacakan dan menjelaskan sedikit. Oke, topiknya adalah benda cair ya. Banyak benda di sekitarmu yang merupakan benda cair. Contoh benda cair di rumah kita biasanya air minum. Nah, ya. Biasanya apa? Air minum. Kita butuh air kan? Nah, air itu merupakan contoh benda cair. Nah, ya. Air merupakan contoh benda cair. Selain air minum, ada juga kecap, minyak goreng, minyak tanah, dan sirup. Nanti Miss kasih tampil gambarnya, Miss kasih tahu ya. Nah, benda cair memiliki sifat selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah, Raiman ya. Perhatikan ya. Miss ulangin ya. Benda cair memiliki sifat selalu mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah. Oke. Ketika air dituangkan ke dalam botol, bentuknya menyerupai apa? Bentuknya menyerupai apa? Ketika air dituangkan ke dalam botol, bentuknya seperti apa, Raiman? Coba Miss tanya dulu ya. Coba Raiman. Mana nih Raiman? Raiman. Halo Raiman. Ketika air dituangkan ke dalam botol, bentuknya seperti apa? Botol, benar. 100 untuk Raiman. Saya mau panggil dulu Briella. Briella. Ketika air dituangkan ke dalam gelas, bentuk air seperti apa? Seperti gelas, Miss. Untuk Briella, sudah tahu ya. Jadi benda cair itu mengikuti bentuk wadahnya. Miss lanjut. Oke, pintar-pintar kelas 2B. Ya, Miss lanjut ya. Nah, jadi ketika air ya dituangkan ke dalam botol, pasti bentuknya menyerupai botol. Air dituangkan ke dalam mangkuk, bentuknya seperti mangkuk. Air dituangkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Air dituangkan ke dalam kaleng, bentuknya seperti atau menyerupai kaleng, begitu ya. Selanjutnya, bentuk benda cair selalu menyerupai bentuk wadah yang ditempatinya, sudah pasti ya. Kemudian, benda cair ialah benda yang sifatnya dan bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Saya mau panggil dulu Graciela Tania. Graciela Tania. Ada Graciela Tania. Halo Graciela.
Mau baca, Graciela? Baca dulu yuk. Benda cair. Bisa? Yuk, baca dulu. Bisa, Graciela? Ya, Miss skip dulu ya. Dipanggil Kalista saja deh, Kalista Pramita. Kalista, silakan baca ulang Kalista. Benda cair. Yuk, Kalista yang kuat ya. Benda cair. Ialah Benda cair ialah bendanya benda yang sifat dan bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Iya, terima kasih Kalista. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sifat benda cair. Mau tahu sifatnya? Mau dengarkan ya? Dengarkan dulu. Ciri-ciri benda cair. Ciri-ciri benda cair. Yang pertama, bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Kiskia, Krisela, Zevanya, Gilbert, dengarkan ya. Ciri-ciri yang pertama adalah bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Menempati ruang, kemudian mempunyai massa. Nah, massa ini sudah kita pelajari, massa dan volume di halaman 3. Ya kan? Kemudian ciri-ciri benda cair yang lain adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian dapat melarutkan suatu zat. Contohnya misalnya kita bisa melarutkan gula kalau kita mau buat teh. Kita bisa melarutkan garam kalau kita mau buat air garam. Kita bisa melarutkan kopi kalau kita mau buat kopi. Jadi zat itu adalah seperti gula, garam, kopi, dan lain sebagainya. Nah, jadi si air ini bisa melarutkan, bisa menghancurkan. Ini saya suka minum teh. Nah, kamu kan pasti butuh gula. Nah, air itu akan kamu larutkan, benar ya? Nah, ya, sorry. Si gula itu akan kamu larutkan dengan air sehingga menjadi larutan gula, ya. Oke, inilah dia ciri-ciri benda cair. Nah, contoh benda cair antara lain adalah air dan minyak. Ini masih banyak lagi contohnya, ya. Masih banyak lagi contohnya. Benda cair merupakan suatu benda yang berupa cairan. Saya mau panggil dulu Krisela Caune untuk baca ulang. Krisela Caune, silakan baca yang kuat ya Krisela, supaya jelas. Krisela, silakan. Bagaimana bentuk No, baca yang seperti ini aja. Benda cair. Bagaimana Krisela, yang ini saja sayang. Benda cair benda cair merupakan suatu benda yang berupa cairan. Benda ini memiliki sifat tidak tetap karena molekulnya bergerak bebas dan berubah mengikuti wujud wadahnya. Iya, terima kasih Krisela. Oke, baik ya. Benda cair merupakan suatu benda yang berupa cairan. Benda ini memiliki sifat tidak tetap karena molekulnya bergerak bebas dan berubah mengikuti wujud wadahnya. Benda cair memiliki ciri yang mudah dikenali. Tadi kita sudah sebutkan ya. Misalnya menekan ke segala arah, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya gini, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Misalnya,
kamu sedang menyuci baju. Nah, ya. Nah, baju itu akan basah ya, benar ya. Jadi air itu bisa meresap melalui celah-celah baju kamu sehingga baju kamu basah. Nah, kamu akhirnya apa? Menjemurnya supaya kering. Nah, seperti itu ya. Contoh kamu nggak sengaja menumpahkan air ke dalam, menumpahkan air terkena baju kita, kemeja sekolah. Akhirnya kemeja kamu nggak sengaja basah. Nah, jadi si air yang nggak sengaja tumpah itu bisa meresap melalui celah-celah kecil pakaian kamu yang kamu pakai. Kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contohnya saja pada saat kita membuka keran air, pasti akan mengalirkan airnya. Wash hand misalnya. Benar ya? Nah, seperti itu. Nah, jadi contoh benda cair selain air masih banyak lagi. Oke, saya mau panggil dulu Hiskia Yutaka. Ada Hiskia. Hiskia Yutaka. Ada Hiskia Yutaka? Selamat. Ya, Miss. Ya. Adalah contoh benda cair. Silakan sebutkan Hiskia dari gambar berikut ini. Air. Air, benar. Ini adalah contoh benda cair. Selanjutnya Hiskia. Minyak goreng. Minyak goreng merupakan contoh benda cair ya. Selanjutnya. Hiskia, selanjutnya. Susu cair. Susu cair. Susu cair. Ya, selanjutnya. Air kelapa. Air kelapa. Santan. 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 Kemudian. Sirup. 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 Kemudian. Kecap. Oke, kecap. Kemudian Hiskia. Parfum. Parfum. Shampoo. Shampoo. Kemudian Bensin. bensin. Kemudian Oli. oli. Next. Cairan infus. Oke. Cat. Cat. Sabun cuci piring. Oke, yang terakhir adalah Deterjen cair. ya, ini adalah contoh cair. Thank you ya Hiskia. Saya akan panggil sekali lagi Jesslyn Anastasia. Ada Jesslyn Anastasia. Sebutkan contoh dari benda cair. Oke, ada Jesslyn Anastasia. Jesslyn Anastasia ada. Jesslyn Anastasia, boleh. Halo Jesslyn, good morning. Good morning Jesslyn. Good morning, Miss. Iya, sebutkan Mas. contoh benda cair ya. Kamu sebutkan dari gambar berikut. Silakan Jesslyn Anastasia. Yang pertama, Air. 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 Ya benar. Selanjutnya, Minyak goreng. minyak goreng. Benar. Kemudian, Cair. Susu cair. susu cair. Selanjutnya, Dan
Ben Air kelapa. Air kelapa. air kelapa. Kemudian Santan. santan. Benar. Kemudian Sirup. sirup. Bensin. Kecap. Kecap dulu ya. Kecap. Ya. Kemudian Kecap. Miss macam-macam. Maca, saya ulangin lagi ya. Saya ulangi. Parfum. Oke, parfum. Baik. Selanjutnya, Itu yang benar. benda cair. Jesslyn. Nah, menajai. Sampo. Oke, shampoo. Selanjutnya, Miss kata gambar. tidak ada gambar. Mungkin koneksinya ya, Jesslyn. Oke, silakan Jesslyn. Bensin. Bensin sudah. Oli. Oli, benar. Kemudian bisa dilihat cairan Kemudian infus. itu. Oke, kemudian apa lagi ini? Terang apa? Contohnya, kemudian Miss lagi saling loh. oke, bisa dilihat tampilannya. Dibuka gambarnya. Bisa dilihat tampilannya. Enggak. Oke, ini adalah cat. Kemudian sabun cuci piring. Kemudian ada deterjen cair dan masih banyak lagi ya. Iya, masih banyak lagi contohnya. Misalnya madu. Madu merupakan contoh benda cair. Oke, lanjut ya. Nah, benda cair dapat mengalami perubahan bentuk dari padat ya. Bisa bentuk padat, bisa bentuknya gas. Kenapa? Nah, jadi benda cair bisa berubah bentuk padat dan bentuk gas. Misalnya seperti ini. Misalnya Jesslyn Cokro dia hobinya minum air, misalnya minum jus jeruk misalnya, tapi jus jeruknya harus dingin. Berarti Jesslyn Cokro butuh apa? Butuh es batu. Nah, ya. Jadi setiap hari dia membekukan air ke dalam freezer. Nah, kejadian seperti ini disebut dengan cair bisa berubah menjadi bentuk padat. Ya, benda cair bisa membeku menjadi padat bila kita simpan di dalam lemari es atau freezer. Jadi air ini dibekukan dari air biasa, air putih biasa nih, air putih biasa bisa berubah wujud padat jadi membeku. Ya, seperti ini. Nah, ya. Jadi benda cair bisa membeku menjadi padat bila ditempatkan dalam lemari es. Ya. Jadinya menjadi padat atau beku. Oke. Nah, selain padat dan beku, benda cair bisa berubah menjadi gas. Ya, bisa menjadi gas. Kenapa nih? Ketika kita sedang memasak air, mama kamu sedang masak air di dapur. Lihat ada uap seperti ini, ya. Ada uap seperti ini, ada penguapan. Nah, ada asap kita bilang ya, Miss, ada asap, Miss, di atas ujung pancinya. Nah, mamanya sedang masak air. Namun, kejadian seperti ini adalah proses menguap. Ya, proses menguap atau mengeluarkan gas uap air ya, menguap. Oke.
Nah, ini dia. Benda cair bisa menguap menjadi gas saat memasak air. Nah, ini sudah tahu ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana dengan zat penyusun benda cair? Zat penyusun benda cair sudah ada di buku kamu ya, seperti ini tampilannya. Yang di halaman 5, coba lihat. Ada yang seperti ini. Ada ya. Zat-zat penyusun benda cair saling bersusun renggang. Zat-zat penyusun benda cair saling bersusun renggang. Nah, kenapa? Lihat ya. Apabila dibandingkan dengan zat padat, maka zat cair memiliki susunan partikel yang kurang teratur dan juga kurang rapat. Ya. Zat cair memiliki susunan partikel yang kurang teratur dan juga kurang rapat. Tampilan gambarnya seperti ini Miss buat, supaya lebih jelas. Yang di buku seperti ini kan? Ya kan? Nah, yang ini seperti ini gambarnya, Miss perjelas seperti ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, gambarkan susunan pada benda cair. Bagaimana zat penyusunnya? Buatlah gambar yang seperti ini. Atau seperti ini pun boleh. Ya. Saya lanjut. Hal tersebut menyebabkan partikel zat dapat bergerak dan berpindah-pindah tempat. Nah, kalau udah seperti ini dia bisa bergerak bebas. Ya. Kemudian kurang rapatnya susunan partikel pada zat cair menyebabkan gaya tarik-menarik antara partikelnya tidak begitu kuat. Nah, jadi lemahnya gaya tarik-menarik antar partikel. Oke, selanjutnya. Karena partikel-partikel penyusun zat cair tidak dapat memisahkan diri dari kelompoknya, maka volume zat cair akan selalu tetap. Jadi volumenya itu tetap, hanya saja bentuknya sering berubah-ubah karena mengikuti wadahnya atau tempatnya. Oke. Nah, inilah penjelasan dari zat penyusun benda cair. Kenapa dia tidak bersusun rapat, malah jaraknya berjauhan atau renggang. Beda dengan benda padat. Kalau benda padat kan rapat ya dan teratur. Kalau benda cair tidak. Ya, inilah alasannya kenapa dia bisa bersusun renggang. Oke, karena setiap partikelnya bisa bergerak bebas. Oke, dan daya tarik menariknya tidak begitu kuat, ya, lemah. Oke, nah waktunya masih ada ya. Saya mau tanya jawab dulu dengan siapa ini ya? Miss Acak saja ya. Miss Acak, namun harus yang tertib. Nah, saya mau panggil Grace Hillary Chen. Ada Grace Hillary Chen. Selamat pagi, Grace. Mama, pagi, Miss. Iya, Miss mau tanya dengan Grace. Grace, Miss mau tanya nih ya. Coba kamu sebutkan contoh benda cair yang ada di rumah kamu. Minimal 5 contoh. Bisa sebutkan? Jus, Bisa? Yang pertama apa contohnya? Bisa, Grace? jeruk, Bisa disebutkan contohnya. Yang pertama, air, air. Kemudian, jeruk, boleh. Kemudian, jeruk, ya Miss. boleh.
Selanjutnya, teh, boleh. Air teh maksudnya ya? Boleh. Selanjutnya apa lagi, Grace? cat, Cat boleh. Ada lagi? Ada lagi, Grace? ada, Tidak ada. Terima kasih, Grace Hillary. Oke, selanjutnya Kevin. Kevin Daud. Ada Kevin Daud? Kevin Daud. Kevin Daud. Halo. Halo, Kevin. jus jeruk adalah contoh benda cair. Miss belum ada suruh. Miss belum ada suruh loh. Bentar dulu, Kevin. Miss mau tanya dengan Kevin ya. Coba kamu jelaskan ciri-ciri benda cair. Nah, baru jawab. Ciri-ciri benda cair. Yang pertama, bentuknya Kevin. Ayo, ya, bentuknya bagaimana? Bentuknya Berubah-ubah, Miss. mengikuti bentuk wadahnya. Oke, yang kedua, menempati. Berubah-ubah, Miss. Iya, benar. Menempati. Wadahnya menempati Kemudian, Miss. iya, kemudian mempunyai apa? Mempunyai massa. Kemudian mengalir. Kemudian Ke tempat yang lebih rendah. dapat melarutkan sesuatu zat tertentu. Oke, good job Kevin. Terima kasih. Selanjutnya King. Ada King? Iya, silakan King. Coba kamu jelaskan ciri-ciri benda cair. Yuk. Aktifkan dulu speakernya sayang. Iya, silakan. Ciri-ciri benda cair adalah Mengalir. bentuknya. Benda cair. Iya, bentuknya dapat berubah, ngikutin wadahnya, oke. mati ruang, mempunyai massa, menari ke tempat yang lebih rendah, dapat menyalurkan untuk zat tertentu. Iya, terima kasih King. King belajar lagi ya King. Semangat King belajarnya. Nah, ditulangi lagi. Jadi contoh benda cair selain air dan minyak masih banyak lagi ya. Ada madu, ada kecap, ada minyak goreng, ada parfum, ada sirup, ada apa lagi tadi ya? Santan, ya kan? Ada susu, ada oli, ada bensin, dan lain sebagainya. Oke, nanti di